Kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai hazard in pipelining. Nah, hazard in pipelining ada dibagi ke dalam tiga, yaitu yang pertama ada structural hazard, ini juga disebut nanti sebagai resource hazard, kemudian ada data hazard, ya, kemudian ada control hazard. Nah, hazard ini dimaksud di sini adalah konflik-konflik yang akan terjadi kepada pipelining kita, ya. Nah, structural hazard ya atau resource hazard ini terjadi yaitu yang pertama ada dua atau lebih instruksi yang menggunakan resource yang sama atau menggunakan resource di sini adalah register, memori, ILU. Artinya di sini kan mereka ini kan misalnya register dan memori kan memiliki alamat beberapa alamat blok alamat di dalamnya ya. Oke, kita lihat contoh untuk resource hazard yang ada di dalam pipelining. Kita memiliki dua contoh di sini ya, memiliki dua contoh, dua instruksi maksud saya, dua instruksi. Ada instruksi yang pertama add R2 R3 R4 yang artinya adalah R2 di sini ya. R2 menjadi tempat output dari R3 plus R4. Oke. Kemudian instruksi yang kedua add R5 R2 R6. R5 menjadi tempat akhir, kemudian operannya adalah R2 dan R4. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa adanya nanti dependensi antar source di sini ya. Atau source yang sama ya. Yaitu bisa kita lihat source yang sama di sini adalah R2. Nah, kenapa ini menjadi dependensi? Nanti kita akan lihat. Dan kenapa ini menjadi hazard? Nanti kita akan lihat. Oke, misalkan saya memanggil instruksi yang pertama, ya. Instruksi yang pertama saya panggil, maka yang memanggilnya adalah program counter, ya, yaitu fetch cycle, ya, di dalam clock cycle yang pertama, ya. Kemudian setelah di fetch ya, setelah di fetch maka dia akan masuki decode stage. Oke, decode stage, kemudian memasuki execution stage, kemudian ada memory access ya, kemudian ada write back to the register file. Ini adalah clock cycle yang kedua, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini kan pertama kali di fetch data ya. Misalkan di sini setiap data yang akan di fetch akan di save ke dalam buffer terlebih dahulu ya, buffer dari fetch cycle, yaitu akan ditempatkan instruksi yang pertama di dalam buffer ini ya. Kemudian dari buffer akan dikirim ke dalam decode stage. Nah, di dalam decode stage apa yang akan dilakukan? Melihat aksi apa terhadap instruksi ini ya. Nah, kita di sini melihat bahwa aksinya adalah add ya. Add instruksi ya, maka di dalam decode stage akan dipanggil semua data-data atau operan-operannya dan juga alamat tujuan yang menjadi tempat outputnya ya. Berarti akan ada pemanggilan alamat untuk R2, address R2, alamat akhirnya harus kita ketahui ya, kemana dia akan ditempatkan. Kemudian operan-operannya apa saja yang harus ditambahkan ya, yaitu R3 dan R4. R3 dan R4 ya. Ini semua harus dilihat oleh atau dilihat di dalam decode stage. Nah, kemudian di dalam decode stage ya, ini semua juga akan ditempatkan di dalam buffer ya, R2, kemudian R3, R4 di dalam buffernya decode ya. Jadi setiap stage ini memiliki buffer. Kemudian setelah itu akan dieksekusi ya.
dieksekusi, di sini akan langsung dilakukan operasi aritmatika oleh ALU, ya, yaitu R3 plus R4. Ya. Misalkan R3 yang kita miliki adalah misalkan 10, ya, R4-nya adalah 20. Maka di sini di dalam execution cycle akan dikirimkan ke buffernya juga, ya, ke buffernya juga nilai dari hasil eksekusinya, yaitu 30, ya. Berarti di sini 30 dan juga alamat yang akan dituju, ya, atau ya effective address yang akan dituju, yaitu R2, ya. Nah, kemudian di sini tidak perlu instruksi ini tidak perlu melakukan memory access, ya, memory access, maka akan langsung diteruskan ke dalam write back stage, ya, ke dalam write back stage. Akan langsung diteruskan ke sini untuk mengupdate file register di mana R2 berada, ya. Karena R2 tadi sudah diketahui address-nya di sini, ya, maka akan lebih cepat untuk melakukan write ke dalam register mana dia akan di-write, ke dalam R2, maka di sini R2 akan kita update menjadi 30, ya, 30. Misalkan nilai awal dari R2 adalah 0, ya, 0. Kemudian setelah diupdate dia diupdate menjadi 30. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam pipelining, ya, di dalam pipelining ini kan bisa di dalam clock cycle yang kedua bisa saja instruksi yang kedua, ya, instruksi yang kedua bisa saja di fetch, ya, bisa saja di fetch di sini instruksi yang kedua, ya. Di clock cycle yang kedua ini, ya, clock cycle yang kedua bisa di fetch instruksi yang kedua, kemudian clock cycle yang ketiga selanjutnya dia akan di decode, ya, di decode R2, kemudian di decode dilihat R5, R2, R6. Oke. Nah, kemudian memasuki clock cycle yang keempat yaitu execution, ya. Fetch, decode, execution. Itu harus berurutan, ya, harus berurutan. Nah, R2, R6 ini dipanggil datanya atau diambil datanya, ya. Diambil datanya. Nah, di sini kan pada clock cycle setelah clock cycle yang ketiga, maka data kan akan dipanggil semua. Data dari register file R2, R6. Nah, sementara itu di clock cycle yang ketiga ini, ya, R2, ya, R2 kan belum diupdate, ya. R2 ini masih 0 nilainya, belum diupdate. R2 ini kan terupdate setelah clock cycle yang kelima, write back. Maka kalau kita paksakan eksekusi R2 yang belum terupdate, maka hasil yang akan kita harapkan adalah salah, ya. Misalkan kita paksakan memanggil 0, ya. Manggil 0, kemudian misalkan R6-nya ini adalah di sini ada R6 misalkan 40, ya. Dipanggil R6 40, kemudian alamat dari R5, ya, ini address R5. Maka yang terjadi proses eksekusi adalah 0 plus 40, ya, 0 plus 40. Yang seharusnya adalah 30 plus 40. Karena kita membutuhkan R2 yang terupdate, bukan yang lama, ya. Maka ini menjadi salah. Nah, ini merupakan hazard atau kesalahan yang terjadi dalam pipelining yang seharusnya tidak bisa terjadi, ya. Maka ada beberapa metode yang dilakukan, ya, metode yang dilakukan.
Yang pertama adalah stall, ya. Jadi kita akan menghentikan proses pipelining. Nah, sampai di mana kita akan menghentikan proses pipelining ini? Kita akan menghentikannya sampai kita atau di titik mana kita memperoleh R2 yang terupdate. Ya. R2 yang terupdate kita akan peroleh setelah write back. Ya. Berarti setelah write back ada di clock cycle yang ke-6. Ya. Clock cycle yang ke-6. Maka ini seharusnya tidak terjadi. Ya. Tidak terjadi di sini proses fetch data. Maka kita akan melakukannya di clock cycle yang ke-6 ini. Ya. Di sini clock cycle yang ke-6 kita melakukan fetch data di sini, fetch instruction yang ke-2, kemudian decode, kemudian execution dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kerugian yang akan terjadi, ya. Sebenarnya kita bisa mengeksekusi di sini atau memfetch di sini, kemudian eksekusi, ya. Fetch di sini, decode di sini, eksekusi di sini. Sebenarnya ini kan bisa terjadi, namun karena adanya resource dependency, maka ini tidak kita lakukan. Ini kita disebut sebagai stall atau bubbling, ya, bubbling atau mengirimkan dummy data, ya. Sebanyak 4 clock cycle. Jadi 1, 2, 3, 4 clock cycle kita cancel, ya. Kita tidak gunakan. Tapi kita akan memanggil data berikutnya dalam clock cycle setelah kita tuliskan hasilnya di dalam register file, ya. R2 30. Oke, maka ini bisa di fetch data instruksi yang kedua. Nah, di sini kan kalau kita melakukan ini, stalling ini, ya, maka ini kan sangat menurunkan efisiensi kerja dari prosesor kita. Maka ada metode yang lain yaitu forwarding. Ya. Forward, ya. Kita forward di sini yang atau di mana stage yang memungkinkan kita melakukan forward data. Ya. Di stage mana kita memungkinkan melakukan forward data? Yaitu di stage yang sudah memiliki hasil dari eksekusi. Ya. Artinya hasil dari eksekusi berada di clock cycle yang ke-3. Sebenarnya kita sudah memiliki nilai dari R2, ya, dari R2. Maka di samping kita mengeksekusi data atau melakukan fetch data di clock cycle yang ke-6, kita akan melakukan pipelining dari awal, ya, dari awal. Jadi di sini tetap terjadi fetch instruction yang kedua, ya. Kemudian di sini ada buffernya I2, ya. Kemudian melakukan decode terhadap instruction ini, ya. Decode kita panggil di sini R5, R2 dan R6. Kemudian di sini adalah execution cycle. Nah, sebelum dieksekusi, maka data harus dikirimkan ke execution cycle. Ya, datanya akan diperoleh dari buffer dari decode stage. Berarti di sini ada address R5, ya. Kemudian data dari R2 dan R6. Nah, untuk forwarding, karena di sini sebenarnya kita sudah memperoleh data dari R2, ya, yaitu 30,
maka kita akan mendesain sirkuit agar bisa nanti dari buffer dari execution cycle ini, ya, bisa terhubung ke dalam buffernya atau ke dalam line menuju execution cycle, ya. Jadi di sini kan seharusnya R2-nya di sini adalah R2 dari register file yang belum terupdate. Namun karena kita memiliki line baru yang menghubungkan antara execution cycle ini, ya, maka ini akan dihubungkan ke sini. Artinya ada dua line nanti yang bergabung di dalam buffer ini. Yang pertama line dari buffer execution, ya, ke dalam line yang berada di dalam decode stage, ya. Jadi akan dihubungkan, ya, untuk melakukan enable atau tidak, ya. Kalau dia enable, nanti multiplexer akan mengaturnya, ya. Apakah data berasal dari R2 dari decode ini, ya, atau datanya berasal dari buffer dari execution cycle yang pertama, instruksi yang pertama. Jadi akan ada proses multiplexer di sini, ya. Jika dia jika punya satu, misalkan data akan berasal dari buffer dari instruksi yang pertama. Kemudian kalau misalkan dia 0, maka data berasal dari original data atau dari register file yang sebenarnya, ya, originalnya. Maka tidak perlu melakukan pemanggilan data atau mengenable line-nya ini, ya. Tidak perlu mengenable-nya kalau dia mengirimkan kontrol sinyal 0, ya. Kalau 1 berarti ini enable, ya. Kemudian line yang ini akan di-disable atau tidak diteruskan ke dalam execution cycle. Jadi hanya sampai di dalam decode saja, ya. Data yang akan dikirimkan dalam execution cycle adalah data yang terbaru. Maka dengan demikian di sini proses dari pipelining akan berjalan sesuai dengan aturan dari pipelining. Maka execution tetap berjalan. Kemudian apakah adanya memory access, ya? Jika tidak ada, karena add di sini menggunakan register, ya, tidak perlu melakukan akses operan lagi ke dalam memori, namun hasilnya akan langsung diteruskan ke write back, ya. Write back, kemudian diupdate register file dari R5, ya. Nah, seperti itu untuk jika terjadi resource dependency.